Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya pada saat ini dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Ya, pada saat ini kita akan masuk di pasal yang ke-71 dan pasalnya yang ke-72. Kalau pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita bisa buka bersama-sama di halaman 215 ya, sehingga kita dapat mengerti ya akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya kepada orang-orang muda ya, sehingga kita boleh terus mengetahui akan kasih Tuhan, akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Judulnya ilmu kehidupan ya, kita akan baca keterangannya. Apakah yang bisa dibuat untuk membendung arus penyakit dan kejahatan yang sedang melanda bangsa kita menuju jurang kebinasaan dan kematian? Ya, penyebab yang terbesar dari kejahatan ini terdapat pada keinginan makan dan hawa nafsu penurutan yang keterlaluan. Dan pekerjaan yang terutama dan besar untuk mengubahkannya mestilah belajar dan menjalankan segala pelajaran pertarakan dan menahan diri, supaya satu perubahan yang tetap untuk kebaikan bisa diadakan di dalam masyarakat. Lalu pendidikan orang banyak itu harus dimulai pada masa masih kanak-kanak. Kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk pada masa kanak-kanak dan masa muda, segala perasaan yang diperolehnya, penahanan diri yang didapatnya, dan segala asas-asas yang diajarkan kepadanya sejak ia masih dalam ayunan, hampir selamanya menentukan nasib seorang laki-laki atau seorang perempuan di kemudian hari ya. Kejahatan dan kerusakan yang telah disebabkan oleh kekurangan pertarakan dan kelakuan bisa ditengahkan oleh pendidikan orang-orang muda yang benar. Jadi tentang ilmu kehidupan ya, dimana dikatakan di sini pada masa pendidikan ya, anak-anak dididik memang harus dari kandungan ya, dididik untuk bertarak, untuk menahan diri mereka dari segala hawa nafsu dunia ini, dari segala penurutan yang keterlaluan dan pekerjaan ya, dan pekerjaan yang harus dikendalikan di dalam kehidupan masing-masing orang-orang muda atau anak-anak remaja. Untuk itu sangat penting untuk memberikan pendidikan ya, pendidikan mengenai firman Tuhan semasa kecilnya. Kesehatan dan penahanan diri. Salah satu bantuan terbesar dalam memurnikan serta mencapai tabiat-tabiat yang suci dan mulia bagi orang-orang muda, menguatkan mereka dalam hal menahankan nafsu makannya serta menahankan mereka daripada perbuatan-perbuatan yang melampaui batasnya. Itulah kesehatan badan ya. Dan sebaliknya, kebiasaan menahan diri ini perlu untuk memelihara kesehatan. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali supaya semua orang, baik laki-laki baik perempuan, diberikan pelajaran tentang ilmu kehidupan manusia dan cara yang terbaik tentang memelihara dan memperoleh kesehatan. Terutama masa muda itulah waktu untuk mengumpulkan pengetahuan untuk dilakukan tiap-tiap hari seumur hidup ya. Masa muda itulah waktu akan memperteguhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan salah yang sudah didapat lebih dahulu, dan memelihara kuasa penahanan diri, dan untuk mengadakan maksud dan membiasakan diri dalam melakukan dan mengaturkan segala perbuatan kehidupan yang berkaitan dengan kehendak Tuhan serta keselamatan sesama manusia. Yesus tidak melalaikan tuntutan secara jasmani. Ia menghormati keadaan tubuh manusia dan ia belajar keliling negeri itu, menyembuhkan orang-orang sakit dan mengembalikan segala kekuasaannya kepada orang-orang yang sudah kehilangan. Ya, jadi sini kesehatan dan penahanan diri, bagaimana kita bertarak di dalam akan hawa nafsu kita, akan makanan
ya, menahan dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, ya, dan kebiasaan-kebiasaan menahan diri. Ya, karena itu sangat bagus untuk memelihara kesehatan kita. Ya, jadi apapun yang kita masukkan di dalam tubuh kita, ya, biarlah kita memikir berulang-ulang kali, ya, apakah memang makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu memang betul-betul baik untuk pencernaan kita. Apakah itu memang betul-betul baik, ya, untuk kesehatan tubuh kita, ya. Di sini biarlah kita menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita dengan kebiasaan yang baik, yaitu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, baiklah kita boleh berubah, ya. Boleh berubah untuk menahan diri kita dengan hal-hal yang tidak baik. Yang sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, dia berjalan keliling negeri, ya, menyembuhkan orang sakit, mengembalikan segala kekuasaannya kepada orang-orang yang sudah kehilangan. Ya, dia menolong orang yang lemah, ya, orang yang tidak sanggup. Ya, dia menghibur mereka, dia memberikan suatu makanan rohani sehingga mereka pun pada saat mendengarkannya mereka penuh dengan sukacita. Mereka mendapatkan semangat kembali untuk melakukan pekerjaan mereka, untuk melakukan kehidupan mereka sehari-harinya. Kepada orang-orang muda, ya, harus diajarkan bahwa mereka itu tiada bebas untuk berbuat sesuka hatinya dalam kehidupannya. Sekaranglah masa mengharap bagi mereka, dan kelak akan datang hari perhitungan baginya. Tuhan tidak akan membilangkan suci daripada salah orang-orang yang memandang ringan segala hadiah Tuhan yang mahal harganya. Penembus dunia sudah membeli mereka itu dengan harga yang tak ternilai. Jadi segala kehidupan dan talenta mereka itu Tuhanlah yang empunya. Dan akhirnya mereka itu akan dihadapkan di meja pengadilan Tuhan, setuju dengan kesetiaan atau tidak kesetiaannya sebagai bendahara dari modal yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Mereka itu harus diajar bahwa makin banyak kekayaan dan kesempatan diberikan kepadanya, makin beratlah tanggung jawab pekerjaan Tuhan diletakkan ke atasnya, dan makin banyak pekerjaan yang dituntut daripadanya. Jikalau orang-orang muda dibesarkan untuk merasa tanggung jawabnya terhadap kaliknya dan merasa pentingnya harapan yang diberikan kepadanya dalam kehidupannya sendiri, maka tidak akan gampang, ya. Maka tidak akan gampang mereka mencemplungkan dirinya ke dalam arus percabulan dan kejahatan yang telah menelan banyak orang muda harapan pada zaman kita sekarang. Ya, jadi ini memang betul-betul terjadi pada saat ini. Ya, banyak sekali orang-orang muda yang sudah terbuai, yang sudah terjatuh, dan mereka terus melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Di sini diamarkan, ya, jangan sampai kita terjatuh dan kita terus jatuh dan kita terus terbuai dengan rayuan setan. Nah, bila mana kita sadar, ya, bahwa Tuhan telah menebus kita dengan suatu tebusan yang tidak ternilai harganya, biarlah kita datang kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita terlambat, karena apa? Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membawanya semuanya itu ke dalam pengadilannya. Ya, Dia akan mengadili kita dengan sebijak-bijaknya. Ya, untuk itu biarlah kita boleh mengambil, ya, suatu langkah untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus pada saat ini, pada akhir zaman ini. Ya, sehingga kita boleh dikuatkan, sehingga kita boleh tetap terus setia menjaga kesehatan. Kesehatan adalah satu berkat yang mana hanya sedikit orang yang sadar akan harganya. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari, ya. Tetapi kuasa pikiran dan tubuh kita sebagian besar bergantung atas kesehatan itu, ya. Segala nafsu dan keinginan kita berkedudukan di dalam tubuh kita.
ya, dan haruslah tubuh kita itu dipelihara dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan di bawah pengaruh yang paling rohani, supaya talenta-talenta kita bisa digunakan setinggi-tingginya. Segala sesuatu yang sifatnya mengurangi kekuatan tubuh, melemahkan juga kuasa pikiran, serta membuat kita kurang cakap untuk membedakan baik daripada yang jahat. Salah menggunakan tubuh berarti memendekkan waktu kehidupan kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan menjadikan kita kurang paham untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah tanggungkan ke atas kita, ya. Dengan membiarkan diri kita dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah, tidak tidur sampai jauh malam hanya karena menuruti keinginan makan, dengan tiada mempedulikan kesehatan. Berarti kita membumbu alasan-alasan kelemahan badan kita. Orang-orang yang memendekkan hidupnya serta membuat dirinya tidak layak untuk pekerjaan itu dengan tiada menghindarkan hukum-hukum alam adalah bersalah sama dengan mencuri terhadap Tuhan, ya. Jadi ini bila mana kita tidak menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya, tidak memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya, itu dikatakan sama dengan mencuri, ya, mencuri di hadapan Tuhan. Wah, jadi ini memang hal-hal yang sangat sepele yang kita anggap, ya. Itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena dari hal yang terkecil lah kita bisa, ya, belajar untuk menerima akan tanggung jawab dalam hal yang terbesar, ya. Dalam mereka juga mencuri daripada sesamanya manusia, ya. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, yaitu pekerjaan untuk mana Tuhan yang telah menyuruh mereka datang ke atas dunia ini sudah dihentikan oleh karena perbuatan mereka sendiri, dan mereka sudah membuat dirinya tidak layak untuk membuat pekerjaan yang sebenarnya. Mereka bisa menyelesaikan dalam tempo yang lebih pendek. Tuhan akan menganggap kita bersalah jikalau oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat itu kita merampas dunia tentang perkara-perkara yang baik, ya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu kita, ya. Biarlah pada saat ini bila kita sudah mendengarkan akan nasihat firman Tuhan, ya, kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing pada saat ini, ya, sehingga kita terus boleh belajar hari ke hari, ya. Berikanlah kesempatan, luangkanlah waktu kita untuk mendalami akan firman Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan di dalam kehidupan kita, dan kita pun boleh menjadi, ya, alat-alatnya, ya, boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini, ya, melakukan setiap perbuatan yang baik, ya, sehingga orang-orang lain juga boleh termotivasi dengan kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh mempercepat akan kedatangan Tuhan, ya. Biarlah renungan ini, ya, boleh menguatkan masing-masing kita sehingga kita tetap setia, ya, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.